Shalom, salam sade, salam hari Jumat. Bertemu lagi dengan channel saya Berling. Wah, emas buat ATH lagi ya, new ATH. So, ngeri dia sorong terus. Pada banyak yang FOMO ke emas ya, belanja terus. Saya dengar kemarin ada yang komen katanya di Indo pada ngantri beli emas. Wah, pada FOMO. Ya, saran saya sih nggak usah terlalu FOMO juga, jangan terlalu ini kan. Dolar ini drop melemah, ya kan. Karena kalau kalian kejar harga ke atas emas, ya itu sangat nggak cengli. Apalagi kalau Anda beli banyak, itu nanti hitung. Anda dari spreadnya aja udah lumayan tinggi di Indo spreadnya, ya kan. Kalau Anda beli di harga atas tinggi begitu, Anda kejar, nanti rugi yang ada. Pas Anda tiba-tiba butuh duit, terus lagi belum pajaknya, ya kan. Kalau yang beli banyak itu, ya kan, itu kalau nggak salah saya dengar pajak emas, gua nggak tahu gimana hitungnya. Ada temen gua bilang pajak emas di Indo itu antara 5 sampai 35%, ya. Jadi, nah itu saya, segitu, wah, memang ribet di Indo. Dari kiri kanan Anda kena, Anda belanja, beli, udah kena ini, biaya ini, selisih jual belinya, spreadnya, ya kan. Waktu beli udah kena ongkos cetak lagi, ya kan. Nah nanti jual, kena lagi, ya kan, fee-nya, biaya ini. Nah terus nanti pajak datang lagi. Jadi kalau Anda kejar harga atas, kasihan. Tapi ya itu masukan saja dari saya ya. Kalau saya nggak, saya kemarin drop saja, saya belum ambil emas. Tapi saya ambil perak, jujur. Ada yang tanya komen, kok udah ambil emas ya? Saya bilang enggak, tapi saya ada belanja perak, ya. Ya, karena emas buat saya udah terlalu harga tinggi gitu. Nggak gimana cuan kalau kita jual nanti pas ini dengan hitungan teks lagi, kalau salah ini bisa boncos juga. Tapi kalau yang memang mau long invest ya, kalau yang mau long invest, saya udah berkali-kali, saya dari tahun kemarin saya udah paparkan, ya kan. Kalau saya suruh beli emas perak, udah dari yang ikut saya 2019, 2020 udah saya suruh cicil emas perak. Cuma perak agak sulit di Indo kan. Tapi masih terakhir tahun kemarin saya masih paparkan, kalau kalian mau ini emas kalau udah kemahalan, ya tabung-tabung perak cicil. Nah di mana ada? Ya saya nggak tahu, kalian coba di Indo, saya kurang tahu. Dulu Antam ada, katanya udah nggak ada. Atau Anda cek UBS atau di toko emas daerah Anda setempat, ya kan. Kadang kan ada juga toko-toko emas, tapi ya toko-toko emas jangan yang baru. Anda kalau mau belanja toko emas itu, toko emas gede, yang biasanya di Indo toko emas itu kalau yang bener-bener ini, mereka udah banyak, yang saya tahu udah generasi ketiga, kayak paling enggak generasi kedua, second generation yang take over. Biasa yang toko-toko begitu yang bisa dipercaya. Jangan Anda beli di toko emas yang baru-baru buka, terus yang dikit-dikit, yang kecil-kecil gitu. Itu sering kadang nggak jelas juga gitu, ya. Atau nanti udah beli di sana, suatu saat Anda mau jual, tokonya udah nggak ada. Ya kan. Jadi kalau Anda mau beli emas pun di toko emas yang gede, yang udah ada nama di kota Anda, di daerah Anda, yang sudah. Di Indo setahu saya banyak sekali yang udah third generation, generasi ketiga gitu, ya. Paling nggak Anda generasi kedua lah. Jadi ketahuan mereka bisnis bener gitu. Dan biasanya sering itu toko emas besar, mereka jaga reputasi, ya. Reputasi sangat dijaga mereka. Jadi itu sekedar saya bisa kasih masukan, ya. Nabung-nabung perak kalau ada, beli inilah untuk kalau Anda mau invest long term, ya. Karena
saya udah ingatkan, saya udah paparkan lah dari tahun-tahun kemarin, saya udah jelaskan kalau gennya itu perak kedepannya gennya lebih dapat daripada emas. Anda kejar FOMO gitu. Cuma di Indonesia market silver perak belum gimana. Harusnya itu peluang loh, orang-orang kaya. Gua heran kok nggak lihat peluang di sana. Kondisi saat sekarang harusnya toko-toko termasuk pemerintah Antam harusnya dia buka market perak silver gitu, ya kan? Itu potensi gitu, punya peluang bagus untuk kedepannya gitu, karena emas akan naik tinggi terus, kemampuan dia ada market menengah ke bawah, ya kan? Ya nggak tahu lah. Kalau di sini kita transaksi apa aja ada, enak, Anda mau beli. Cuma ya gitu, sekarang fisik perak dari berapa tahun ini sulit dapat, kita ikut. Saya kadang cek ada barang atau pas ada sekian, cuma sekian gitu. Nggak bisa beli, saya mau beli sekian langsung ada barang juga, nggak juga di sini perak. Shortage ya, kekurangan juga gitu. By the way, ini saya buat video sekarang agak drop ya, data kemarin CPI inflasi sharply drop ya, dari data BLS ya. Sekarang saya buat video market cap turun 0,75%, nggak sampai 1% ya, di 2 triliun, 57 billion. Hari ini udah Jumat ya. Volume drop 38,2% di 103 billion. BTC dominance agak turun dikit, agak ini mending ya kan. Kemarin terus berhari-hari 62,6, ini agak ini altcoin agak ini lebih bagus lah, 62,4 ya. Dia punya BTC dominance. Fear and greed keluar dari zona extreme fear masuk ke fear di 21%. Altcoin season agak naik juga 19/100 ya. Tadi dia nutup daily-nya BTC di 795 kalau nggak salah ya. Nah, sekarang saya buat video BTC di 80.691, Ethereum di 1.546, XRP $2, BNB 579. Ada yang kemarin nanya, kok Hyperliquid gimana? Ini katanya akan menggantikan BNB, gimana, betul nggak? Saya rasa nggak. Gini loh, saya ini kalau keluar koin-koin baru dari zaman bahula itu kripto, dari awal kripto ya, naiknya Ethereum waktu itu banyak. Oh, keluar ini pengganti pesaing Ethereum ya kan? Yang ada satu yang dapat nyaingin sampai hari ini. Cuma narasi dibuat hype, nanti kena banting, ya sangkut lagi dipucuk pada stres. Jadi narasi-narasi gitu pesaing buat gua udah nggak kena gitu. Nah, ini Hyperliquid ada katanya ini akan saingin Binance BNB, akan gantikan BNB. BNB ini udah survive dengan berbagai gejolak, dengan berbagai kejadian ya, market cap-nya besar. Mau gantiin dia itu sulit. Dia udah diserang berbagai ini aja masih ini. Jadi jangankan Anda koin baru mau nyaingin gitu. Jadi buat saya nggak make sense gitu. Ya, kalau untuk ini. Jadi saya rasa nggak mungkin. Cuma narasi-narasi mancing-mancing Anda FOMO, nanti hype kena dipucuk, mereka mainkan harga ke atas, Anda kejar ke atas, nah nanti sangkut lagi dipucuk, korban lagi. Jadi narasi-narasi begitu udah kebiasaan sering dimainkan mereka gitu. Ya, itu yang mau saya ingatkan, hati-hati. Ya, ini koin-koin baru belum teruji lewat bearish time lagi, ya kan? Gimana mau disamakan dengan BNB gitu? Itu kalau Binance itu udah dihantam badai, dihantam segala macam sampai masuk ke
penjara lagi ya, di set up trap berbagai cara, nggak tumbang, nggak mau digantiin sulit, dia mau digantiin sulit. Jangankan ini yang baru-baru begitu, Coinbase aja atau exchange lain yang mau nyaingin dia sampai hari ini masih belum bisa gitu. Oke, apalagi nih koin baru mau nyaingin BNB. Jadi saya kadang kalau denger koin baru terus dibangun narasi ini pengganti ini, gue kadang senyum aja gitu. Kita lihat event kemarin, wah CPI-nya drop di bawah ini sharply ya. Yen menguat juga dengan dolar yang drop ya. Yen juga dikocok juga ya. Udah ke 1.4 pas tarif ditunda mantul balik 147. Nah, kemarin drop lagi. Udah malah di bawah 144. Ini 143 sekarang. Ya, 143,2. Mungkin akan segera ke 142. Memang ada saya dengar waktu Trump umumkan tarif itu kan semua drop, yen menguat, ya kan? Mata uang melemah semua, yen yang menguat. Saat itu saya udah ada kabar, saya dengar mereka sebagian main, kan saya ada ngomong, mereka Goldman Sachs, JP Morgan mainkan ke currency gitu. Nah, yen yang mereka olah, ya, itu ada gua dengar sebenarnya mereka kemungkinan mau mainkan ke 140, antara 140 sampai 142 yen di range itu, ya. Nah, terus lihat drop 144. Nah, pas dengar ditunda sempat ini lagi naik. Nah, ini drop lagi dengan inflasi yang ini, dolar melemah juga, ini yield ya, bond yieldnya mengalami kenaikan, jadi yieldnya naik tinggi tuh. Padahal dia Menteri Keuangan mau nekan yieldnya turun gitu. Ya, dia mau turun, maka juga agak dia mau turunkan yield bunga. Nah, terus juga Trump kan mulai kemarin berapa hari lalu tweet ke Fed, ini udah turun ya, inflasi agak turun di tangan gua, harga telur turun, harga gasolin turun, lu nggak karet apalagi katanya, jangan berpolitik kata, karena memang Trump punya planning mau turunkan rate untuk biar mereka bisa dapat pinjaman. Jadi ada pinjaman biar ada market gerak gitu, ada duit untuk belanja gitu. Tapi dengan bunga tinggi, pada nggak ada yang mau ambil pinjaman kan, juga banyak yang sangkut juga pinjaman. Sebenarnya rencana dia itu nggak searah, dia mau ini, padahal debt aja, utang itu udah numpuk, udah pada stuck, bank sulit untuk lepaskan utang gitu, ya kan. Nah, ini saya buat video semalam pada merah lagi, ya kan. Dow Jones merah 2,5%, S&P drop balik 3,4%, Nasdaq turun 4%, tebel-tebel juga. Maka belakangan ini ya, market itu dikocok ngeri-ngeri. Tiang panjang gede ke atas, tiang panjang juga ngedrop ke bawah gitu. Habis dikocok. Buat yang trader-trader memang salah posisi aja, Anda mau long atau short kemakan sama mereka. Habis. Di currency juga gitu. Yang trade currency juga kemakan ini. Yang trade yen gitu ya, tiba-tiba pup ke atas, tiba-tiba pup ke bawah. Ini dolar kemarin 102 sekian, ini drop, ini nutup lumayan di 99 ya. Ya, dolar agak melemah, seharusnya rupiah menguat balik harusnya ya. Kemarin sempat ke 17.200 ya, sempat nyentuh 17.200. Tapi nggak usah terlalu panik lah, mungkin banyak yang FOMO belanja emas juga takut, wah dengar berita Indonesia gelap, rupiah akan ke 20.000. Saya nggak yakin rupiah ke 20.000 tuh, saya nggak yakin gitu. Beda dulu kejadian 98 krisis, rupiah melemahnya begitu,
dengan kondisi saat ini, ya. Dan sistem keuangan Indo juga udah berubah saat dulu dengan sekarang, ya. Jadi saya patokan, andai kata nanti lebih agak dalam resesi, ekonomi jelek, rupiah terus melemah, ujungnya pasti pemerintah dengan BI akan buat satu kesepakatan, mungkin dipatok rupiah nilai tukar sebatas misalnya 17.500. That's it, nggak peduli lu ekonomi, dipatok harga gitu. Itu akan begitu. Kalau memang agak, atau 17.000 dibilang, ya. Andai nanti nggak akan ke 20.000 gitu. Jadi makanya jangan takut, wah rupiah akan melemah, nanti duit makin ini, alihkan ke emas. Tapi emas lagi tinggi, Anda salah kaprah, salah langkah, akhirnya yang ada rugi lagi nanti gitu. Pikir-pikir takut kehilangan, pegang duit ini tergerus, alihkan ke emas, justru nantinya jadinya rugi lagi. Nah itu yang saya mau ingatkan, jangan terlalu kemakan berita-berita fear yang buat Anda takut gitu, ya. Nah malam ini PPI, ya, semalam CPI sharply kali drop, ya, dari forecastnya itu di bawah forecast. Hari ini PPI mengalami kenaikan, ya, core PPI yang minus 0,1, dia perkirakan 0,3, ya, untuk month over month. Yang years over years juga naik, sebelumnya 3,4, ini perkirakan 3,6. Nah, PPI indeksnya juga mengalami kenaikan. Saya rasa naik ini, karena kemarin terakhir itu PPI memang perkiraan udah harusnya naik gitu, ya. Saya hari ini nggak trade sell, tapi lihat nanti, ya. Tadi agak tinggi, saya pengen ambil. Saya hari ini ada masuk ini, tadi pagi saya ada trade, ada masuk di kripto. Saya ada long helium, ya, udah profit, tapi belum saya TP. Lihat nanti masih mau hijau lebih tebal nggak gitu. Lumayan helium saya long. Saya lagi pantau dua yang ada 2 atau 3 saya pantau yang mau saya short, ya. Saya masih ini lihat, yaitu Farcoin, ya, XCN, sama tadi satu lagi apa, ada 3 kalau nggak salah. Gua lihat, oh kayaknya udah bisa mendekati bisa di short gitu. Tapi ya itulah, lebih mencondong saya perhatikan dulu Farcoin sama XCN, ya, XCN, ya. Itu 2 yang saya lihat mau saya short. Tapi posisi yang udah saya ini kan sekarang lagi posisi long di HNT gitu, helium, ya. Tapi kalau hari ini kalian pengen long, ada beberapa sih. Ada beberapa kalian boleh lihat, ya. Lihat kalau mau di long dengan BTC DOM agak melemah, ya kan. Ada kelihatan beberapa masih possible untuk di long. Kaspa, ya, Kaspa kayaknya belum habis gas, memang udah naik di dalam 24 jam nih, ada 6%-an dia naik, ya, Kaspa. Kayaknya belum habis gas, masih bisa naik dikit lagi Kaspa kemungkinan. Atau
Ini Hyperliquid juga gua pantau ini. Ini kalau nanti saya lihat volumenya mulai turun, udah ada sinyal dari candlenya, mungkin itu ya 3 tuh yang saya pantau pengen saya short ya. Hyperliquid, XCN, Farcoin, itu 3 saya pantau pengen short. Belum masuk sih. Tapi kalau yang mau long kalian bisa pantau Habar juga bisa ya. Habar ini saya buat video posisi di 17 sen, 19. Sui juga bisa kalau kalian mau long ya, kayaknya bisa tuh. Oke. Algorand juga bisa ya. Algorand masih belum habis gas, masih bisa naik dikit saya rasa, baru hijau tipis. Algorand juga di 17,95. Ya ada beberapa, kalian lihatlah ya. Kalau yang pengen long ada beberapa itu, nah yang pengen short juga ada beberapa. Tapi saya lagi pantau short gitu. Saya udah masuk long 1 tadi pagi HNT, udah posisi profit tapi belum TP. Masih lihat masih mau ini enggak dia. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan di video hari Jumat ini ya. Kongres buat timnas ya, semalam lapis kedua U17 masih kurang gini, tapi untung masih pertahanan oke ya, dicoba di ini. Tapi ya di babak kedua, nah udah dimasukin si Goli sama si Alberto ya, terakhir lah injury time mereka masuk ya, kurang dari 2 menit 2 gol gitu, mantap juga cepat ininya. Bagus strategi si Nova ya, jadi dia kasih istirahat pemain ini ya, bagus. Jadi masukin lapis 2 juga, lapis 2 biar ada jam terbang. Nah lapis 2 dengan dikasih kesempatan ya kan, di first round aja mereka udah harus lihat ya kenapa mereka di lapis 2, karena kemampuan mereka masih di situ gitu ya kan. Begitu udah dimasukkan ada Alberto sama Goli, udah berubah dan bisa buat skor di injury time gitu ya. Jadi ya itu juga, dan juga sebagai bagus juga lah Nova atur biar lapis 2 juga ada dapat juga jam bermain gitu, karena posisi udah kuat gitu kan, udah 2 kemenangan ya kan. Kalau semalam lapis 2 cuma draw aja, misalnya semalam Goli apa nggak buat gol, draw aja juga udah mimpin di klasemen grup gitu ya kan. Jadi satu inilah bagus juga lah untuk lapis 2 dikasih kesempatan main. Jadi congrats. Terus nanti kita lihat perempat finalnya ketemu siapa nanti, Oman atau apa, saya belum cek itu ya. Ya congrats lah, lihat timnas juga 17 bagus ininya, stabil gitu ya. Jadi kita lihat market malam ini, mungkin saus ya lagi pantau, nanti pengen saya short juga gitu. Udah new ATH tadi di atas, udah 3218 atau berapa tadi lupa. Saya lihat dulu nanti ya, lihat masih, karena masih ngeri jam-jam gini dia malah masih kencang kocokannya. Tapi kalau saya lihat kocokan dan nggak ini, baru saya mau ambil posisi short nanti. Lihatlah nanti gimana ininya. Yang jelas itu yang saya pantau untuk hari ini. Buat teman-teman Cuan Army, jangan lupa yang Muslim hari ini Jumat, jangan tinggal sholat Jumatnya ya. Ibadah biar rezeki lancar. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.